Alhamdulillah hari ini mah bisa masuk langsung nih anak-anak. Biasanya ibu nunggu kadang nggak masuk-masuk. Itu Faiha lagi di mana fotonya Faiha? Faihanya belum ini on. Baik, anak-anak ibu akan lanjutkan, materi yang kemarin ya, tapi ada tambahan beberapa dari ibu. Ibu ambil dari buku Walpole. Jadi, ada yang mau Ibu terangkan tambahannya, yaitu pertama berkaitan dengan, distribusi normal ya, aproksimasi ke distribusi normal. Dan kemudian yang kedua, itu bagaimana kita memanfaatkan, ada 2 distribusi yang kita mix ya, atau kita campur, kita gabungkan. Sebentar ya, Ibu sambil share screen dahulu. Baik, sudah terlihat semuanya di layar masing-masing anak-anak? Satu orang? Sudah, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Baik, Ibu mau menambahkan ini anak-anak berkaitan dengan kemarin bahasan kita tentang, bagaimana kalau Anda punya distribusi binomial, lalu N-nya bertambah besar begitu ya, semakin banyak, sehingga kita bisa menghampirinya dengan distribusi normal ya. Nah jadi, ini Ibu tegaskan kembali, bagaimana kita menggunakan ada nilai kalibrasi yang ditambah atau dikurangi setengah, itu maksud Ibu ya. Jadi sekarang Ibu ulang sedikit. Nah, misalkan di sini Anda mencari peluang si X-nya tepat di titik 4 ya. Nah, ini seperti contoh kemarin, maka ketika kita mencari peluang tepat di titik 4, maka kita bisa melingkupi angka 4 ini begitu dengan angka 3,5 dan angka 4,5. Artinya bahwa titik 4 ini bisa kita dekati dengan suatu selang yang berada dikurangi setengah ke kiri dan ditambah setengah ke sebelah kanan yang 4 ini. Jadi menjadilah dia kita aproksimasi dengan bilangan 3,5 dan dengan bilangan 4,5. Gimana ya? Di sini nggak ditulisin ya anak-anak ya, cuma seperti itu ya. Nah, artinya bahwa yang di sebelah kirinya itu kita menghitung di sini 3,5 di sini arahnya dan di sini 4,5. Nah, baru kita jadikan dia normal baku, kita kurangi dengan rata-ratanya dan kita bagi dengan standar deviasinya. Sebut dalam kasus ini sudah ada rata-ratanya 6 ya, dihitung di atas barangkali ya. Dan kemudian standar deviasinya 1,897. Nah, sehingga yang batas kirinya itu menjadi min 1,32 yang artinya dibulatkan cukup sampai 2 desimal saja ya. Pakai cara yang pertama yaitu cukup dibulatkan saja. Dan yang keduanya pun sama, 4,5 dikurangi 6 masih negatif anak-anak dibagi dengan 1,897 ya. Ini negatif 0,79 lagi-lagi kita bulatkan menjadi 2 desimal. Nah, sehingga Anda perhatikan yang titiknya tadi 4 ya, yang berwarna biru nih ya, gunung, gambar gunung ini di titik 4 menjadi semacam kita hitung si histogram diagram batangnya itu setengah dari batas ya, tuh ya, wilayah antara angka 3 dan angka 4. Jadi wajarnya adalah 3,5 dan 4,5. Kata kuncinya adalah angka 4 harus berada di dalam selang tersebut. Itu kata kuncinya. Sehingga di sini dibentuknya 3,5 dan 4,5. Nah, kalau udah selesai sampai sini, tentu saja ini menyalinnya menjadi baris yang ini ya.
If X is binomial random variable, maka peluang X sama dengan 4 itu adalah binomial 4 dari ini 15, ini diambil banyak sampelnya, peluang suksesnya 0,4 ya. Nah, dia akan kita aproksimasi. Nah, di aproksimasi itu biasanya sama dengannya tidak betul sama dengan lurus ya, seperti sama dengan, tapi kayak sama dengan bergoyang lah ya. Nah, itu menandakan bahwa dia dihampiri nilainya oleh yang sebelah kanan. Nah, udah sebelah kanan mah gampang, tinggal kalian lakukan seperti operasi himpunan, jadi peluang Z kurang dari negatif 0,79 dikurangi peluang Z kurang dari min 1,32. Nah, kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana caranya Anda menghitung dari tabel normal. Jadi nyari yang negatif 0,7, lalu kolomnya yang 0,09. Begitu ya. Nah, dapatlah hasilnya di sini 0,2148, 4 desimal, 4 angka di belakang koma. Dibiarkan saja sampai bahkan peluang di akhirnya pun tidak masalah, dia 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, itu kalau sama dengan ya. Nah, begitupun sebetulnya kalau dia berada benar pada selang tertentu nih, Anda perhatikan ya. X-nya di antara 7 dan 9. Nah, maka untuk menghitung peluang ini ya, di pada selang 7 sampai 9 ini Anda mengurangi tetap setengah dari 7 dan ditambahin setengah dari 9. Jadi dia dihimpit oleh 6,5 dan selang 9,5. Nah, makanya di sini Anda perhatikan baris terakhir di halaman 189 buku Walpole ini. Anda menghitung batas kirinya 6,5 dikurangi 6, dibagi standar deviasinya, sebelah kanannya 9,5 kurangi 6 dibagi standar deviasinya. Jadi 0,26 dan 1,85. Masing-masing kedua-duanya positif. Ya, ini kasusnya masih sama dengan yang di atas tadi. Rata-ratanya 6, standar deviasinya 1,897. Nah, dapatlah angka seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana tadi membangun selang yang melingkupi nilai 7 dan 9 ini, yaitu melalui angka 6,5 dan 9,5 gitu. Nah, itu kedua ya, artinya contoh kedua yang bisa kita peroleh. Nah, maka di sini ada suatu apa ya dibilangnya kalau di matematika itu kayak lema lah. Lema itu jadi kayak dirangkumkan rumusnya. Ya, Anda baca ini yang diberi kotak. Ya, misalkan X adalah binomial, variabel acak binomial, parameternya N dan P. Untuk large N, artinya untuk N yang besar begitu, di kita bisa ditetapkan X-nya lebih dari sama dengan 30. Nah, X dapat diaproksimasi atau dihampiri oleh distribusi normal dengan rata-rata mu-nya adalah N kali P dan sigma kuadratnya yaitu variansinya adalah N kali P kali Q atau NP dikali 1 kurang P. Nah, maka untuk menghitung peluang X kurang dari sama dengan X, Anda perhatikan ini ya, pakai sama dengan anak-anak. Nah, maka kita langsung bisa mengenakan rumus yang baris ketiga, yaitu bahwa Z dikurangi sama dengan X ditambah setengah, anak-anak. Jadi kalau untuk menghitung X kurang dari sama dengan X kecilnya itu ditambah setengah. Ya, dikurangi biasalah mu dibagi sigma. Ya. Nah, ini barangkali ada contoh begitu ya. Ada contoh paling bawah, Ibu lihat di ini ya, anak-anak di example sini 6,15 ya. Nah, di sini diceritakan, Anda baca dulu ya, bahwa di sini ada peluang seorang pasien itu bisa sembuh dari penyakit apa ini? Rare blood itu apa? Demam berdarah gitu anak-anak? Bahasa terjemahannya ada yang tahu? Ya, atau apa ini? Penyakit berhubungan dengan darah lah ya. Anggap 0,4
Ini artinya dia peluang sembuhnya. Nah, bicara sembuh dan nggak sembuh, itu adalah mengenai dua output yang berisi yes atau no gitu ya dan tidak. Jadi bisa kita kategorikan dia berdistribusi binomial dengan peluang suksesnya. Peluang sukses disebut sukses itu di sini pasiennya bisa sembuh begitu ya, adalah 0,4. Nah, jika terdapat 100 orang, nih, jadi dia mengenakan sampel, N-nya 100. Waduh, 100 itu udah banyak, ya. Artinya ini bisa masuk kategori N besar, ya. N-nya sudah besar, udah large ya. Sehingga di sini untuk menghitung X yang tadi berdistribusi binomial dapat kita aproksimasi dengan normal, begitu ya. What is the probability that fewer ya? Jadi artinya berapa peluang bahwa yang sembuh itu kurang dari 30. Nah, kurang dari 30 ini bermakna angka 30-nya nggak ikut. Nah, lalu pertama langkah yang harus kita ketahui, karena N, Anda boleh menulis gitu ya, karena N ini 100 dalam arti sangat besar, maka X ya, kita definisikan the number of patient who survive, jadi pasien yang sudah sembuh gitu ya. Nah, maka kita mendekati si X ini dengan aproksimasi kurva normal. Tentu saja kurva normal harus ada dua parameter yang Anda ketahui, yaitu mu, N kali P, ini 40, dan sigma jangan lupa diakarkan, karena ini sigma nggak pakai kuadrat, yaitu 4,899. Nah, untuk memperoleh peluangnya gitu ya, berarti kita akan menggunakan area yaitu di sebelah kiri 29,5. Nah, ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu bahwa di atas yang ditanya adalah peluang X kurang dari 30 nih. Ya. Kenapa pakai angkanya 29,5 bukan 30,5? Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Karena tadi kalau lihat definisi yang tadi kurang dari sama dengan X-nya ditambah setengah ya. Kalau di sini malah dikurang setengah. Nggak termasuk. Nah, apa kata kuncinya? Fewer dan fewer artinya angka lebih sedikit 30-nya tidak termasuk. Tidak boleh masuk. Jadi kalau kita pakai 30 tambah setengah, 30 setengah, itu menyebabkan menjadi gimana? 30-nya masuk ke selang itu gitu, setuju ya? Nah, makanya di sini Pak dia menggunakannya dikurangi setengahnya, yaitu 29,5. Ya, artinya 30 dikurangi ke kiri setengah. Ini dikurangi 40 dibagi 4,899. Nah, jadi tolong dalam hal ini anak-anak diperhatikan ya, diperhatikan lagi. Ketika kita mengkalibrasi dengan dia apakah ditambah atau dikurangi, pastikan bahwa selang Anda itu ada di dalam selang yang baru, gitulah ya bahasanya. Jadi kenapa tadi nggak ditambah setengah seperti yang dirumus di kotak itu? Karena kalau ditambah setengah menjadi 30 setengah, itu membuat angka 30 menjadi masuk di dalam selang itu. Padahal di soalnya tidak boleh. Begitu ya. Karena dia kurang dari 30. Sehingga wajarnya angka 29 setengah lah yang mewakili aproksimasi dari 30 itu. Nah, itu mungkin ya contoh-contoh soal yang beragam ini Ibu ingin sampaikan kepada kalian harus perlu diperhatikan. Gitu ya. Kalau yang tadi selang antara berapa sampai berapa kita nggak masalah ya. Tinggal dilingkupi aja selangnya. Nah, ini yang jadi masalah kalau lebih atau kurang. Nah, ditambah atau dikurang ya Bu. Jadi ternyata nggak bisa ngapalin gitu ya. Jadi buat selangnya, saya nggak mau angka 30 masuk, berarti dia masuknya ke 29 setengah gitu. Ada yang mau nanya dulu? Silakan di sini. Ibu beri kesempatan dulu mau bertanya.
Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan nanya dulu. Saya Irma. masih ikut mengerti, Bu, kenapa 29,5, kenapa misalnya tidak 29 atau 29,9, seperti itu. Kayak masih belum mengerti, Bu. Oke. Nah, Makasih, untuk Bu. menjawab pertanyaan Irma tadi, kenapa setengah begitu ya? Itu sudah pernah Ibu jelaskan. Kita bermainnya adalah kalibrasinya adalah setengah dari 1 unit. Nah, 1 unit kita karena di sini banyaknya orang, itu kan artinya 1 orang ya. Nah, setengahnya adalah setengah dari itu. Jadi setengah itu dari mana datangnya? Karena kita anggap dari angka 1 ke 1 yang lainnya itu dibagi 2 sama besar. Jadi kalau Anda lihat di sini barangkali Irma lihat di grafiknya, ya anak-anak lihat di grafiknya. Ini tadi mungkin kembali ke sini. Anda lihat ya, 1 batang ini mewakili 1 angka yang tepat. Nah, Anda lihat cara menggambar batangnya, kan batang itu harus sama ya lebarnya. Nah, sehingga dia mengambil setengahnya gitu. Jadi contoh ya, ini tolong perhatikan angka 2 aja. Angka 2 Ibu mengambil batangnya pasti setengah yang batang sebelah kiri itu setengah di antara 1 dan 2. Nah, sebelah kanannya di antara 2 dan 3. Di antara 2 dan 3 atau di antara 1 dan 2 ya wajarnya dibagi 2 ya Irma ya. Jadi setengahnya. Jadi tadi pertanyaannya kembali, why Bu tidak 29,4, 29,3, 29,7, 29,9? Karena kita membagi 2 1 unit terkecilnya. Jadi 1 unit terkecilnya di sini adalah 1 gitu ya. Maka setengahnya adalah setengah unit itu ke kiri dan ke kanan angka yang bulat begitu. Ya, itu mungkin Irma mudah-mudahan terbayang semuanya dari ilustrasi pendekatan histogram ini ke yang mulus. Ini waktu itu mungkin kalau di kalkulus atau di matematika waktu kalian tingkat 1 ini masuk ke jumlahan Riemann dan integral Riemann gitu ya. Ingat bagaimana mendekati histogram terus ngitung luas daerahnya pakai integral. Nah, waktu itu ada disebut integral Riemann begitu ya. Itu dulu Irma, mudah-mudahan terbayang penjelasan Ibu. Terbayang, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan yang lain yang masih penasaran atau masih bingung ditanyakan dulu. Ibu tadi yang di simpangan bakunya yang NP dikali 1 min P itu ya NP Q, jadi Q-nya itu 1 min P itu dari mana ya Bu? Ya, jadi gini, P itu adalah peluang sukses ya. Nah, kemudian kenapa dia NPQ itu sudah pernah kita buktikan sebetulnya di slide yang binomial. Anda masih ingat? Di binomial, bab binomial tolong dibuka lagi distribusi diskrit, itu ekspektasi dan variansinya harus sudah diapalin kata Ibu. Ya, jadi ekspektasinya itu N kali P, variansinya adalah N kali P kali Q. Ya, atau Q itu adalah peluang gagalnya. Jadi wajar kalau Q-nya itu 1 kurang P. Karena di sini hanya ada 2 output ya, sukses dan gagal. Jadi kalau peluang suksesnya itu P, berarti peluang gagalnya itu adalah komplemennya ya, 1 dikurangi P itu sendiri. Nah, itu enggak maksudnya yang ditanya rumusnya datang dari mana atau kenapa Q-nya gitu? Oh iya Bu, udah ya inget lagi Bu, ada. Ya, jadi makanya itu pernah Ibu bilang ya sama kalian dulu, tolong hafalkan 1 rumus PDF-nya, fungsi peluangnya gitu ya, Ibu pernah bilang. Kedua, hafalkan ekspektasi. Ketiga, hafalin variansinya di dalam kepala ya. Jadi kalau misalnya nih, Ibu tiba-tiba manggil ya, siapa ya? Sebentar. Ini siapa yang belum pernah kepanggil? Waduh, siapa yang merasa belum pernah terpanggil? Ibu suka lupa, habis ada yang jawab, ada yang enggak ya. Siapa ya? Aduh. Kok cuma sedikit ini ya? Wah, sedikit. Ibu belum see more ini. Siapa ya yang merasa belum pernah ditanya? Siapa nih?
Tiana. Coba Tiana tes kedengaran suara Ibu Tiana. Halo, mana Tiana? Tiana. Kemana Tiana? Vanadis kok silang? Iya Bu, kenapa? Oh, Vanadis ada. Vanadis, kalau Vanadis tiba-tiba dibangunin, Vanadis, berapa rata-rata sama variansi distribusi Poisson? Ngetes Ibu. Ayo, berapa Vanadis? Apa maksudnya? Kan kayak tadi, berapa rata-rata dari binomial? N kali P, Bu. Gitu ya. Kalau variansinya N kali P kali Q, Bu. Kalau Poisson apa, Vanadis? Rata-ratanya. Ingat atau lupa? Boleh nyontek catatan, Vanadis. Ayo, Vanadis, dihitung sampai 2. Dihitung sampai 2. Halo? Mana Vanadisnya? Tes. Lambda Bu. Lambda. Kalau variansinya? Variansinya apa? Ada yang bisa bantu? Kalau yang udah tahu mah jangan malu-malu ya. Variansinya apa? Lambda juga ya, Bu? Lambda juga ya. Nah, itu kayak udah harus di dalam kepala ngapalin gitu ya maksud Ibu ya. Jadi dari mananya? Oh, lambda, Bu. Yang ini lambda juga, Bu. Nah, Poisson kan keistimewaannya itu ya. Ekspektasi dan variansinya sama, yaitu lambda. Gitu loh ya. Jadi harus ingat itu maksud Ibu. Jadi nanti dari mananya betul-betul kita menggunakan rumus ekspektasi. Jadi kalau udah hafal kan nggak usah diturunin lagi ya. Kayak tadi, Bu dapat dari mana? Aduh kalau nurunin mah lama. Nanti kan ekspektasi pakai definisi ekspektasi ya. Jumlahan X dikalikan peluang X sama dengan X lama lagi gitu ya. Jadi diperbolehkan sama Ibu dalam hal ini langsung pakai rumusnya gitu. Nggak usah nurunin dari definisinya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ya dapat dari mananya adalah kita bisa langsung menggunakannya, tapi bukan berarti kalian nggak bisa menurunkan gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau bertanya, Bu. Silakan. Halo. Ya, halo, silakan. Ya, pertanyaan tadi itu kan 30-nya dikurangi 0,5 itu 9,5 ya, Bu. Terus kalau misalnya ditambah kok 0,5 tuh boleh nggak, Bu? Atau harus dikurangi 0,5? Harus dikurangi kalau jawaban Ibu. Kalau Kenapa? 30,5 nggak bisa ya, Bu? Nah, kalau 30,5 artinya angka 30 masuk ya? Betul? Iya. Oh iya ya. Nah, padahal di soalnya kita mencari peluang si X-nya kurang dari 30. Gitu aja logika kita. Paham nggak? Oh iya. Ini Hakim ini? Iya, Bu. Nah, Hakim, pertanyaan Ibu Hakim. Misalnya Ibu nanyanya nggak viewer gitu. Ibu mencarinya peluang X kurang dari sama dengan 30. Hakim pakai yang mana? Nah, pertanyaan Ibu gitu sekarang. X kurang dari sama dengan 30 berarti 30,5 jadinya. Pinter. Gitu Hakim. Oh, iya. Kenapa? Karena dengan Anda membuat 30,5, pertanyaan Ibu, 30 masuk nggak Hakim? Masuk. Masuk. Yang ditanya 30-nya masuk nggak Hakim? Masuk. Masuk. Jadi kalau pakai sama dengan, itu kita betul menggunakan 30 ditambah setengah. Setuju Hakim? Setuju, Bu. Makasih, Bu. Ya gitu. Tadi juga Ibu bingung tuh. Olah kenapa dia pakainya 29,5 ya gitu ya. Tapi teman kamu tadi bilang, iya Bu,
Soalnya kan 30-nya nggak masuk. Iya juga ya. Kalau kita pakai ditambah setengah, lah 30-nya jadi masuk. Jadi kelebihan dong peluangnya, bener nggak? Ya walaupun Iya, kalau Bu. bahasa hakim, Bu nggak boleh Bu saya pakai 30,5. Iya, kelebihan hakim peluangnya walaupun kan nggak gede-gede banget Bu, heeh sih gitu ya. Tapi kan kita pun ingin mendapatkan satu ukuran yang akurat begitu ya hakim ya. Sehingga berbeda setengah atau berbeda 1 pun sebetulnya cukup berarti gitu. Ada peluangnya di distribusi normal gitu ya. Jadi makanya Ibu pengen nih ngasih contoh soal ini hati-hati nih. Kapan aku nambah setengah, kapan aku ngurangi setengah gitu loh. Ya hakim ya. Itu yang Iya. memang suka anak-anak bingung. Tapi kalau tadi selang, Ibu bilang selang antara A dan B mah kita nggak ribut ya hakim, bener nggak? Pokoknya kurangi sama lebihin aja yang sebelah kiri dan kanannya. Cuma yang masalah tuh kalau kurang sama lebih tuh suka jadi berantem biasanya. Ya berantem tuh artinya, "Kok gitu, Bu? Kok gitu, Bu? Ini ditambah, ini dikurang." Nah, semoga terjawab sekarang ya gitu, kapan kita pakai, maksudnya kapan kita menambahin setengah, kapan kita tadi ngurangi setengah. Ya, hakim ya? Oke, Bu. Makasih, Bu. Sip, ada lagi anak-anak sebelum Ibu masuk ke contoh berikutnya nih? Nah. Ya. Nah, sekarang silakan baca dulu ini example 6-17. Coba Ibu ingin tanya apa yang kalian pahami, ya. Sok silakan baca dulu, Ibu beri waktu. Sudah dibaca? Ada yang mau mencoba menjelaskan dulu? Satu orang? Silakan. Ayo, siapa yang berani? Ini agak bingung tapi dicoba ya, Bu. Silakan, nggak apa-apa. Apa yang bisa ditangkap? Jadi kayak ini kan dia sistemnya tuh memiliki komponen-komponen kan. Terus kayak komponen kan dia punya masa waktu hidupnya gitu. Jadi itu dinyatakan kayak dalam berapa waktu ini tahun kalau produk bagiannya rusak itu tuh dalam bentuk T variabel acaknya kan. Nah, ini tuh dimodelkannya dalam bentuk distribusi eksponensial gitu. Dan dikasih betanya tuh 5. Nah, jadi kayak beta 5 tuh 5 komponen ya gitu. Jadi kayak ditanyain tuh kayak peluang setidaknya masih ada 2 yang bertahan gak rusak gitu setelah 8 tahun. Jadi kayak dimodelkannya gini. Pakai yang distribusi eksponensial gitu. Oke, ya. Jadi anak-anak betul sekali. Tadi di sini memang utamanya adalah intinya kita bicara ada dua distribusi dicampur di sini, ya.
Betul, tadi satu, bicara tentang lama waktu ya, lama hidup si suatu komponen sampai dia failure, artinya sampai dia rusak ya, dia gagal failure itu. Jadi artinya sampai kalau kita ibarat lampu gitu, nah kita bisa pakai berapa tahun nih lampu di rumah kita, bohlam lampunya. Nah, sampai dia putus, nah itulah yang disebut sebagai failure gitu ya. Nah, itu karena dia disebutnya lama waktu, maka wajar dia dianggap berdistribusi yang kontinu. Dalam hal ini adalah eksponensial. Nah, kemudian di sini kalian tahu ya, eksponensial itu memiliki satu buah parameter gitu. Waktu itu Ibu kemarin lambda ya. Nah, di sini disebutkan bahwa rata-rata lama waktu sampai komponen tersebut itu rusak itu adalah 5. Di sini satuannya adalah years ya, jadi 5 tahun begitu. Nah, maka Anda lihat kasus waktu ini itu dianggapnya distribusi kontinu atau eksponensial. Nah, yang kedua, bicara kemudian ada banyaknya komponen. Tadi bicara waktu, sekarang bicara banyaknya komponen. Berarti sudah dianggap peubah acak yang beda ya, anak-anak ya. Jadi tadi sudah selesai itu kasus ke-1 lah sebutnya. Nah, lalu sesudah titik yang kalimat kedua disebutkan if 5 ya. Jadi ada 5 komponen yang dipasangkan gitu ya pada sistem yang berbeda. Nah, artinya kita punya modal N sama dengan 5, lalu di sini disebutkan berapa peluang paling sedikit terdapat 2 dari apa? Ya dari 5 yang tadi gitu ya. Yang bisa berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Jadi artinya sampai tahun ke-8 si lampu kita, misalnya kalau komponen itu lampu, itu tuh masih nyala, anak-anak. Begitu ya. Nah, sehingga di sini Anda perhatikan, memang ada 2 gabungan distribusi. Pertama eksponensial yang kontinu, dan ada kasus yang nyala atau enggak nyala itu adalah binomial. Kenapa Bu binomial bukan Bernoulli? Karena ada N, yaitu 5. Nah, yang belum ada P-nya. Betul nggak? Yang belum ada adalah peluang suksesnya. Nah, yang dikatakan sukses apa di soal ini? Yang dikatakan sukses itu adalah jika di sini ya lampu tersebut bisa nyala sampai akhir tahun ke-8. Nah, itu yang menjadi kunci suksesnya. Bu, peluangnya dari mana? Nah, inilah yang menjadi jembatan untuk mencari peluang sukses dari binomial. Ternyata kita memanfaatkan menghitung peluang dari distribusi eksponensial, anak-anak. Nah, di sini beauty-nya ya di soal ini. Nah, jadi artinya langkah pertama menghitung dulu peluang bahwa alat tersebut bisa hidup lebih dari 80. Bu, kenapa enggak sama dengan 8? Gitu. Karena perhatikan ya anak-anak, ini kontinu anak-anak. Kontinu itu peluang di satu titik bisa dianggap 0. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Inggris artinya dia masih still functioning at the end of 8 tahun ini bisa menyatakan 8 tahun sampai tak terhingga. Makanya di sini ditulisnya T lebih dari 8 ya anak-anak. Nah, artinya saya integralkan dari 8 sampai tak terhingga dari fungsi peluang eksponensial. Nah, kalau di sini rata-rata failure-nya ini adalah beta adalah 5, maka fungsi peluang dari distribusi eksponensial adalah 1 per beta dikalikan E pangkat min 1 per beta T. Nah, ini rumus dari fungsi fungsi kepadatan peluang eksponensial. Ya. Nah, jadi di sini Anda 1/5-nya bisa keluarkan, menjadi tinggal integral dari fungsi E pangkat min T per 5. Anda tahu ya, E pangkat min T per 5, kalau diintegralkan ya E pangkat min T per 5 juga. Tapi jangan lupa,
dibagi dengan turunan dari pangkatnya. Jadi turunan dari min 1/5, jangan lupa diseperkan di bawahnya. Jadi 1/5 dikali 1/min 1/5. Jadi 5 dikali min 1/5 kan tinggal dicoret ya. Jadi menghasilkan tinggal min 1. Nah, min 1, kemudian E pangkat min T/5 ini dimasukin angka 8 sama tak terhingga. Nah, ini enaknya pangkat tak terhingga kalau dimasukkan ke E yang berpangkat negatif menjadi 0. Begitu ya, anak-anak. Jadi menghasilkan E pangkat min 8/5 saja. Ya, negatifnya tadi hilang karena tak terhingga dimasukin kan 0 dikurang-kurangi. Nah, dikurang-kurangi ini jadi positif. Nah, ini kalau sudah seperti ini Anda tinggal masukkan dalam kalkulator, jadi dia sekitar 0,2. Ini kenapa pakai sama dengan yang bergoyang, karena ini pasti ada pembulatan di sini anak-anak. Ya, jadi dia hampiri dengan sudah 0,2. Kenapa? Ya lebih mudah nanti ngitung peluang binomialnya ini ya, gitu. Kalau panjang teuing komanya agak sulit memangkatkannya, begitu ya. Nah, inilah anak-anak yang disebut sebagai peluang sukses ya. Jadi baru kita definisikan X adalah the number of component, banyaknya komponen yang masih berfungsi setelah 8 tahun. Gitu loh. Jadi baru ini kita definisikan. Nah, jelas X itu berdistribusi binomial, N-nya 5, peluang suksesnya 0,2 yang kita peroleh dari tadi pendefinisian eksponensial. Nah, baru kita jawab ya pertanyaannya. What is the probability that at least 2? Ya, jadi artinya paling sedikit 2. Jadi minimal 2. Kalau minimal 2 artinya bisa lebih. Makanya di sini simbolnya peluang X lebih besar pakai sama dengan, karena minimal 2. Jadi 2 ikut ya. Kurang dari 2. Nah, artinya Anda harus menghitung angka 2, 3, 4, 5. Ada 4 suku terkandung di dalam rumus sum di sini nih. Sum X sama dengan 2 sampai 5. Dari binomial X, N-nya 5, peluang suksesnya 0,2. Nah, aduh Bu, ngitungnya kok 4 suku ya Bu, boleh nggak pakai komplemennya? Maksudnya, nah jadi kita mengurangi 1 dikurangi, nah selain angka 2, 3, 4, 5, menyisakan hanya angka 0 dan 1 komplemennya gitu. Nah, makanya Bu itu aja, lebih pendek Bu. Mencari peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 1 nih di yang sama dengan yang persamaan yang ketiga ya. Nah, lalu Anda masing-masing hitung pakai rumus binomial ya, binomial yang pakai kombinasi itu. Nah, harus diingat-ingat ya. Jadi ini juga Anda harus hafal di dalam kepala Anda gitu ya. Waduh, itu rumusnya apa? Siapa tahu nanti Bu Nia atau Bu Utri nggak ngasih gitu rumusnya, kan harus siap-siap anak-anak nggak ngasih bocoran kami ya. Jadi harus Anda hafalkan. Nah, itu peluangnya kalau Anda betul menghitungnya 0,7373, jadi peluangnya 0,2627. Nah, ini di sini Ibu ingin memberi contoh, kalau tidak salah di contoh kemarin juga ada yang campuran seperti ini. Nah, takutnya kalian bingung, mana dulu Bu yang saya kerjain, binomial dulu, eksponensial dulu, tergantung apa yang ditanya gitu ya. Ini kan terakhir yang ditanya binomialnya, berarti si eksponennya kepake buat binomialnya. Silahkan dikomentari lagi. Tadi siapa yang jawab Ibu? Belum Bu. Nah, cukup jelas sayang atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi masih bingung gitu yang kayak gimana nentuin pakai apa eksponen di dalam binomial atau kayak sebaliknya gitu loh Bu. Apakah kayak case per case jadinya? Ya, memang kan mana yang duluan dipakai tergantung dari kasusnya, betul nggak ya? Ya, jadi kalau dalam kasus ini Anda pahaminya adalah pas Anda mau ngerjain binomial itu terganjal apa tadi kata Ibu? Terganjal peluang suksesnya, betul nggak? Iya. Peluang suksesnya nggak tahu aku Bu. Soalnya binomial itu ada N, ada P.
N-nya udah ada 5, nah peluang suksesnya berapa? Nggak ada. Nah, baru itu kamu curiga. Oh, mungkin peluang suksesnya dicari dari apa? Eksponensial. Makanya eksponensialnya duluan yang kita kerjain. Terus eksponensial juga kan bingung ya. Ini mau ngerjain apa ya di soal eksponensial? Nah, tentu saja ada pembatasan. Ternyata ada kata kunci, dia masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8 begitu ya. Nah, itu yang menjadi kuncinya begitu. Cukup jelas, jadi mana yang mananya tergantung dari apa ya, informasi-informasinya yang sudah lengkap yang mana begitu ya. Oke? Dimengerti. Nah, ini hanya salah satu contoh ya anak-anak, kawinan antara eksponensial dan binomial ya. Nah, mungkin kalau kita baca-baca lagi soal-soal yang lain ya bisa saja nanti misalnya Poisson campur dengan apa ini, enggak Poisson ya, Poisson sama-sama diskrit ya. Misalnya eksponensial lalu ke Poisson, bisa saja seperti itu ya. Terus mungkin eksponensial dengan normal, bisa kayak gitu tadi yang aproksimasi begitu ya. Nah, bisa aja seperti itu. Poisson dengan normal. Jadi intinya adalah bahwa antar distribusi baik itu kontinu dengan kontinu lagi ataupun di sini kita tadi diskrit dengan kontinu. Nah, itu bisa kita mix ya, kita gabung, kita kombinasikan sehingga menghasilkan seperti ini contoh soal dalam ceritanya ya. Nah, di sini kan barangkali Anda bisa melihat maksud Ibu penerapan-penerapan lainnya. Kalau di bawah ini mungkin ini lebih banyak ya anak-anak distribusinya nggak usah dibaca. Kalau di buku Walpole ini kan karena semuanya diterangin ya. Jadi tuh Q kuadrat 6.7 ini kan nggak perlu. Walaupun nanti sebetulnya kita akan bahas di bab selanjutnya tuh sedikit yang apa Q kuadrat ya anak-anak. Nah, ini kan barangkali ada contoh-contoh nih, ada Weibull ya. Ini buahnya ini tapi nggak dipakai semua kok, tenang saja di kalian begitu ya. Nah, ini ada di exercise ya, di khusus chapter 6 ini. Anda lihat ya, di sini juga ada banyak soal-soal yang lain. Seperti halnya misalnya nih ya, Ibu lihat sekilas itu di 6.50 nih anak-anak. Terlihat masih ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, di 6.50 ini tuh ya, Anda melihat ada proporsi dari televisi ya yang diservis nih. Ini ya. Oh, tapi ini beta ya, kita nggak pakai beta nih sebetulnya anak-anak ya. Nah, terus ini digabung kelihatannya kalau ini sama normal ya, karena ada peluang kurang dari misalnya 80%. Nah, ini ada ya seperti itu. Mungkin kita bisa lihat yang lain sih, nggak semua kan tadi makanya Ibu bilang ya, harus baca-baca dulu yang kalian familiar. Ini banyaknya gamma ya anak-anak kalau Ibu lihat. Ini mungkin ya 646 nih ya, agak mirip-mirip nih. Ya, tuh eksponensial, terus N-nya 100. Nah, ini biasanya kita melihat di sini betanya ini menjadi tadi parameter yang seperti di contoh soal ya, 2 years misalnya seperti itu. Nanti rumusnya menjadi 1/2 E pangkat min 1/2 T gitu. Anda definisikan dulu variabel acaknya. Nah, baru di sini tuh ada 100 anak-anak ya. Ini ada 100, ini artinya dia sudah dihampiri dengan distribusi normal ya. Tuh paling sedikit 30 cacat dia bilang. 30 cacat dari 100. Jadi ini betul, ini juga adalah kasus apa? Kasus binomial. Jadi peluang binomialnya, peluang fail-nya itu harus dihitung tuh during the first year ya. Artinya dia yang kurang dari 1 tahun. Cari dulu peluang kurang dari 1 tahunnya pakai eksponensial.
udah dapat peluang suksesnya. Nah, hati-hati nih anak-anak. Ini udah 100. Artinya dari kasus binomial tarik lagi pakai aproksimasi normal gitu ya. Jadi ini agak rumit nih di soal ini. Jadi udah dapat peluang suksesnya, P-nya. Nah, baru Anda cari mu, N kali P, tuh cari sigmanya N akar N kali P kali Q. Nah, baru didekati 30 ini pakai yang tadi ya, pakai distribusi normal. Entah 29,5 atau 30,5 tergantung kalimatnya gitu. Nah, ini menarik menurut Ibu 646 ini silakan bisa Anda foto gitu ya. Anda coba iseng-iseng kerjain pakai cara yang tadi ya Ibu sebutkan. Nah, ini menarik ya. Jadi Anda bisa coba-coba begitu ya. Itu ya mungkin ya. Itu yang agak mirip-mirip tapi ini lebih-lebih gitu ya, pakai normal segala gitu, harus ke normalin juga. Ya, terus yang lain ini campur-campur sini udah log normal ya, mungkin nggak perlu. Kita cuma distribusi yang kita pelajari saja. Nah, itu salah satu contoh ya supaya kalian lebih terbuka berbagai distribusi yang kita bisa gabung-gabung. Silakan, ada yang mau nanya lagi anak-anak? Silakan Ibu kasih kesempatan dulu. Normalita Sari mau nanya. Mau nanya Nur? Nggak kedengaran dah suaranya. Putih mau nanya Putih? Belum, Bu. Belum. Konita mau bertanya? Konita mau bertanya? Azka? Belum, Bu. Belum. Hanisa? Belum, Bu. Oke. Ya, kalau ada yang mau nanya mah jangan ragu ya, dipotong saja. Nah, itu jadinya anak-anak ya, contoh-contoh dari distribusi diskrit dan kontinu. Jadi nanti UTS kita bahannya adalah sampai distribusi kontinu tersebut ya. Nah, untuk jadwal UTS Ibu belum tahu, belum diskusi dengan Bu Utri kembali mau kapan. Padahal minggu depan udah bisa ya anak-anak ya. Ibu mau nanya kalau Sabtu ada ujian anak-anak? Sabtu depan ya kali anak-anaknya, nggak mungkin Sabtu ini ya. Halo, Christian? Halo Bu, Chris, ada ujian Chris minggu depan Chris? kalau saya dengar-dengar kelas AEP ada ujian Bu. Oh, jadi ada sebagian di kalian yang ujian gitu ya? Hari apa itu Chris? Sabtu, tanggal berapa? Tanggal 16 ya? Oh, Ya, tanggal tanggal 16 ya. Maksudnya tolong diinformasikan biasanya Ibu belum deal ya diskusi sama Bu Utrinya gitu. Biasanya kan kami ujian ngambil hari Sabtu kalau UTS gitu. Nah, kalau jatuhnya di minggu depan karena bahan kan sebetulnya sudah ya beres gitu. Nah, itu bisa jadi tanggal 16. Berarti udah dipastikan nggak bisa ya Christian ya? Iya Bu, nanti saya coba komunikasikan sama dosen AEP-nya Bu. Ibu juga belum diskusi sih Christian, tapi kalau sudah beliau duluan biasanya kami ngalah. Jadi kalau sudah ada satu dosen ngetek hari Sabtu gitu ya, biasanya kami yang mundur sih gitu ya. Apakah nanti saya juga belum nih diskusi sama Bu Utri karena saya belum konfirmasi beliau kalau kita sudah selesai ya, harusnya kelas 11 juga udah selesai sih sesuai ininya ya gitu. Oke, baik Bu.
Ya, jadi nanti sama-sama kita rencanakan dulu lah. Pokoknya jangan sampai satu hari ada 2 ujian gitu ya. Itu kasihan kalian lah. Biasanya kita bisa geser-geser lah kalau ujian ya. Yang penting jelas dari sini sampai sini gitu ujiannya nggak nambah-nambah ya anak-anak gitu ya. Yang penting itu sih kalau kami begitu ya. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, mau tanya. Oh iya ya, silakan. Jadi ini nih apa ya, yang distribusi gamma sama distribusi eksponensial ini nih nggak ada hampiran-hampirannya kan, Bu? Atau gimana ya? Masih bingung itu. Kalau eksponensial dalam hal ini kan memang kita tidak butuh n ya, Hakim ya. Jadi artinya kita betul-betul kalau di dalam eksponensial kebanyakan nih, maksudnya dalam aplikasi ataupun dalam ujian lah gitu ya. Itu betul-betul nanya peluangnya aja Hakim. Gitu ya. Karena sudah kontinu artinya kalau dihampiri itu biasanya memang oleh normal begitu. Ya, jadi untuk kasus ini kita eksponensial tuh biasanya murni kita pakai aja gitu, tidak ada hampiran-hampiran lah bahasa kasarnya. Nah, tetapi kalau untuk seperti mungkin apa tadi binomial gitu yang di diskrit gitu Hakim. Nah, itu ada bunyi teoremanya yang bilang kalau n-nya memang besar seperti tadi, maka bisa kita aproksimasi. Salah satunya kalau tadi contoh yang paling dan memang Ibu bahas gitu ya, kami bahas memang binomial dengan normal gitu aja Hakim. Ya. Nah, cuma memang tadi Ibu ingin nyontohin aja ada satu soal yang ternyata bisa agak nyebrang ya Hakim. Nyebrang tuh maksudnya gini, eksponensial dipakai buat ngitung binomial. Terus tadi tambahan soal yang Ibu liatin tapi nggak ada solusi, belum ada solusinya. Udah eksponensial dipakai buat nyari peluang binomial, taunya ngitung binomialnya diaproksimasi ya Hakim ya gitu dengan normal. Nah, itu kayak 3 kali apa ya? 3 buah distribusi dipakai bareng tuh Hakim di situ ya. Nah, itu mungkin ya, tapi kalau sudah eksponensial biasanya pure ngitung ya udah peluang eksponensial doang gitu Hakim, nggak didekati dengan yang lain-lain begitu ya. Kebayang? Berarti tadi itu ya aplikasi ke binomial itu tuh kita pelajari juga harusnya ya, Bu? Atau di luar? Oh iya. Aplikasi eksponensial di binomial. Terus apa lagi ya, Bu? Selain eksponensial di binomial, ada lagi nggak, Bu? Jadi yang tadi Ibu sebutkan memang itu aplikasi bagaimana kita memanfaatkan 2 distribusi gitu ya, Hakim. Jadi antara diskrit dan kontinu. Jadi salah satunya memang antara waktu terus mencari banyak komponen yang rusak lah gitu. Jadi eksponensial dengan binomial. Nah, bisa aja Hakim, misalnya waktu dengan nanti Poisson. Kan Poisson juga sama ya, menghitung sesuatu lah, peluang yang lebih ada sukses dan kurangnya begitu. Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu ya, kita menggabungkan distribusi misalnya tadi apa Poisson dan eksponensial. Itu bisa. Kemudian kebanyakan sih itu sih Hakim kalau Ibu sebut tadi, kalau misalnya kita lihat soal-soal yang lain mungkin lebih ke gamma campur apa gitu ya, gamma campur binomial, terus apa tadi Weibull campur ini. Tapi kan kita nggak ngebahas itu ya untuk sementara ini Hakim ya, kita batasi aja dulu hanya eksponensial kemudian binomial. Oke. Gitu ya. Nah, kalau kenyataannya nanti luas Hakim, banyak gabungan-gabungan gitu Kim. Ya tergantung dari kasusnya ya gitu. Ya, tapi untuk saat ini itu mungkin yang paling sering muncul gitu. Kan sebetulnya gini Hakim, binomial sama normal sendiri kan terkesan kayak campuran ya, tapi itu lebih ke aproksimasi sih sebetulnya. Kalau yang barusan Ibu terangin benar-benar campuran gitu. Eksponensialnya ada, binomialnya ada gitu. Dipakai ya si eksponennya terhadap si binomial. Kalau yang aproksimasi binomial ke normal kan lebih ke karena alasan n-nya large gitu ya, n-nya besar, maka kita cara ngitung si binomial kita pakai pemulusan gitu ya dari distribusi normal.
Itu aja sih sebetulnya ya. Titik tekannya. Oke, Bu. Soalnya tadi itu agak kaget juga sih. Soalnya kemarin itu materinya sampai apa ya? Sampai distribusi normal itu kan. Terus tadi itu tiba-tiba ada apa ya? Eksponensial gitu. Oke. Tapi eksponensial Ibu belum bahas kan anak-anak? Di catatan hakim belum sih, Bu. Belum, Bu. Atau iya, hakim. Beneran? Ibu berarti yang ngelamun. Beneran belum Ibu? Terakhir kemarin itu sampai itu sih, Bu, sampai apa ya? Distribusi normal itu. Berarti Ibu yang melamun anak-anak, harusnya Ibu nerangin loh. Sebentar ya, Ibu Oke. cek dulu. Pantesan hakim ngomong gitu. Bentar ya, Kim. Oke, oke. Hakim Ibu nerangin sampai mana dulu Hakim? Bentar Ibu sambil buka, Hakim sambil cerita. Sampai ada tentang interpolasi itu, Bu. Terakhir sampai situ sih. Sampai sini Dari ya, tag- Hakim ya? Ya, interpolasi itu ya, interpolasi. Iya. Yang ini berarti belum dong? Baru masuk tadi, Bu. Berarti Ibu tertinggal ini. Oke. Pantesan pada bengong ya. Perasaan Ibu harusnya udah loh ini. Oke. Ya Ibu ketinggalan satu ini anak-anak. Ini kan slide-nya berarti Ibu baru nerangin sampai sini ya Hakim ya? Iya, Bu. Bener Kim? Ya, interpolasi kemarin terakhir. Kalau teman-temannya Sampai lain ini gimana? ya. Ibu pakai 2 cara gitu ya kalau nggak salah ya. Mau Ibu buletin atau Ibu interpolasiin gitu ya? Oke. Berarti belum Ibu. Ya udah Ibu masuk ke sini dulu ya. Pantesan Hakim bengong. Bu kenapa jadi itu? Oke, Ibu lanjut dulu ya kalau begitu ya. Yang tadi pengayaan dulu, maju duluan terus mundur lagi. Baik, Ibu masuk ke sini dulu anak-anak ya. Nah, jadi kemarin tuh kan kita ngebahas baru sampai sini ya. Uniform, kemudian normal, betul? Ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah sampai soal yang ini. Nah, terus Ibu masuk dulu ke aproksimasi berarti ya, pantesan kemarin tadi bingung kali ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mau mengaproksimasi binomial dengan normal ya anak-anak. Jadi artinya Anda punya distribusi diskrit yang kalau digambarin kayak gini nih yang abu-abu ini ya. Batang-batang yang ada di setiap titik-titik gitu ya. Ada masing-masing frekuensinya. Ini ketinggian dari batang ini menunjukkan frekuensi. Nah, di sini ada suatu teori, jika N itu menuju tak terhingga, atau kalau tadi di buku Walpole disebutnya N itu large ya, large itu bisa disebut N lebih dari 30, nah maka binomial B dengan parameter NP ini dapat kita dekati, ini pakai panah itu artinya dapat kita hampiri atau menuju ya, dengan distribusi normal, rata-ratanya mu dan simpangan bakunya itu ini maaf harusnya sigma kuadrat ya variansi. Nah, dengan mu-nya itu adalah n kali p, sigma kuadratnya adalah n kali p kali q. Atau karena kita menggunakan nanti z, maka di sini sigma yaitu akar n kali p kali q dengan q-nya itu 1 kurang p. Nah, Anda perhatikan kalau n banyaknya observasi itu di binomial itu 6, cenderung kotak-kotak kita sedikit seperti ini ya. Nah, ketika n kita bertambah banyak 15, itu kotak-kotak kita pun makin banyak pembagiannya ya karena di sini makin lebar. Nah, adapun peluang suksesnya 0,2
itu menunjukkan bahwa dari 15 ini keisinya pasti ke yang peluang sedikit. Kenapa? Karena rata-ratanya, begitu ya. Nah, Anda bisa lihat kenapa ini puncak gunungnya di angka 3, wajar karena rata-ratanya adalah N dikali P atau 15 dikali 0,2, yaitu sekitar 3. Ini pun sama, kenapa numpuknya di berapa ini, di 1 begitu ya. Anda lihat N dikali P 6 dikali 0,2, ya ini. 6 dikali 0,2 itu adalah sekitar 1,2. Ya, jadi wajar di sini numpuknya di angka 1. Nah, artinya ini hanya simulasi aja, anak-anak. Kalau N-nya kita perbesar, misalnya sampai 30, nah tentu saja Anda lihat si histogram ini akan makin mendekati seperti gunung. Begitu ya. Artinya kalau kita kasih garis, ikuti laser ibu kelihatan ya. Nah, kita dekati dengan suatu gunung seperti ini, maka lama-kelamaan akan mendekati distribusi normalnya. Begitu ya. Nah, maka di sini nanti kita mempelajari bagaimana kita mengaproksimasi binomial ini dengan normal. Nah, jadi kita baca dulu. Di sini ini mirip seperti tadi ya. Misalkan peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit demam berdarah adalah 0,4. Bila diketahui ada 100 pasien demam berdarah, berapa peluang yang sembuh tepat 30 dan yang B-nya kurang dari 30. Nah, Anda perhatikan anak-anak di sini bahwa kasus yang pertama kita definisikan dulu X itu menyatakan banyaknya pasien yang sembuh. Nah, karena bicara pasien yang sembuh artinya ada yang tidak sembuh. Nah, maka dia adalah kasus X-nya berdistribusi binomial dengan parameter NP. N-nya 100, P-nya 0,4. Nah, karena N-nya ini sudah melebihi dari angka 30 atau bahkan 20 untuk binomial, dan bisa dikatakan N ini large begitu ya, kalau di definisi yang di buku Walpole, maka X yang ini sesuai definisi di sini bisa kita hampiri dengan normal. Nah, yang jadi masalah, normal itu punya 2 parameter, yaitu mu dan punya sigma kuadrat. Sehingga masing-masing harus dicari. Mu-nya siapa? Ya mu-nya binomial. Sigmanya siapa? Ya sigmanya binomial. Makanya yang tadi Ibu bertanya, hafal nggak kalian rata-rata dan variansi dari distribusi binomial yang tidak lain? Ini kalimat yang di bawahnya ya. Nah, maka di sini Anda harus mencari rata-rata mu, N kali P 100 kali 0,4 yaitu 40. Dan standar deviasinya langsung Ibu nggak pakai variansi, sigma ini akar dari N kali P kali Q. Q itu 1 min P. Sehingga N kali P itu 40 dikali Q 0,6. Karena dia peluang gagalnya. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah diakarkan yaitu 4,899. Nah, pertanyaannya, yang ditanya adalah peluang banyaknya pasien yang sembuh tepat 30 anak-anak. Nah, karena di sini kita sudah melebihi dari bahasanya N-nya yang cukup besar, maka kita tidak bisa lagi menghitung menggunakan binomial. Bu, boleh Bu pakai binomial? Ada aja sih anak-anak yang nanya gitu. Boleh pakai binomial, kalau di soalnya Ibu nyebut tolong bandingin dong hasil ngitung binomial dengan hasil pendekatan distribusi normal. Nah, namun dalam hal ini karena di sini N-nya sudah lebih dari 30 atau boleh dikatakan banyak, maka langsung kita ingin menghampirinya dengan normal. Nah, perbedaannya anak-anak kapan? Karena ini maksud Ibu berasal dari diskrit lalu kita kontinukan,
Sehingga perlu ada yang namanya kalibrasi anak-anak. Kalibrasi itu perlu adanya apa ya, semacam alat itu kan takutnya ada yang tidak terhitung dan tidak terhitung sehingga harus kita lebihkan atau kita kurangi setengah dari angka yang ada. Nah, sehingga kalau di sini untuk mencari X sama dengan 30, maka kita perlu begitu ya menghitung, kita lingkupi angka 30 ini dengan 29,5 dan 30,5 begitu ya. Jadi artinya angka 30-nya itu berada di dalam ini yang seperti tadi Hakim sebut, Bu, boleh tambah atau kurang. Nah, 30 yang ada di sininya harus berada di dalam selang tersebut. Nah, kalau sudah kita kalibrasi, makanya di sini pakai sama dengan yang nggak rata ini ya, yang pakai sama dengan bergoyang. Artinya bahwa angka 30 ini kita hampiri dengan menghitung selang ini. Nah, baru sesudah ini, karena tadi kita menghampiri si binomial dengan normal, maka normal pun Anda tahu, Anda harus menjadikannya normal baku supaya bisa pakai tabel. Yaitu dengan cara dikurangi dengan rata-ratanya yaitu 40 dibagi dengan standar deviasinya 4,899. Jadi ruas sebelah kiri dipakai, ruas sebelah tengah juga dipakai, berubah jadi Z karena rumus Z itu ya. Nah, sebelah kanannya 30,5 pun sama, kurangi 40 dibagi 4,899. Hasilnya adalah sesuatu bilangan normal baku di antara min 2,14 dan min 1,94. Nah, disinilah Ibu harap, nah ini pakai dua cara. Anda bisa pakai pembulatan atau pakai interpolasi. Saran Ibu ketika dalam ujian, ya Anda bulatkan aja supaya tidak panjang Anda mencarinya, kecuali Anda punya kelebihan waktu, begitu ya. Nah, jadi inilah nanti yang Anda lihat dari tabel normal yang waktu itu ya, yaitu yang ini, tabel normal ini. Jadi Anda mencari 1, sekiannya di sini. Nah, ini adalah kolomnya untuk mencari desimal yang kedua. Nah, kembali ke sini berarti Anda mencari desimal dari min 1,9, kolomnya 0,04. Begitupun yang di sini, yaitu negatif 2,1 ya, di barisnya kolomnya adalah 0,04. Nah, masing-masing adalah berisi peluang dengan 4 desimal seperti ini. Nah, hasilnya adalah 0,01. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau tepat 30. Nah, kalau kurang dari 30, nah ini yang tadi Ibu sebutin ya. Kalau kurang dari 30 ini aku nggak mau masuk. Nah, sehingga lebih tepat kita kurangi 0,5 karena pengennya nggak masuk. Kalau kita lebihin di sini, di sebelah kanan, nah 30 ini masuk. Padahal kan di soal aku nggak mau, 30-nya nggak masuk. Ya, maka kita hampiri, ini Ibu langsung sebetulnya harusnya ini X kurang dari sama dengan 29,5 dulu ya. Nah, baru baru dibakukan. Kalau dibakukan, maka X-nya berubah jadi Z, ruas sebelah kanannya berubah menjadi 29,5 kurangi 40 dibagi dengan 4,899 menjadi min 2,14. Ini Anda cari di tabel, di min 2,1 kolom ke 0,04. Jawabannya adalah 0,0162. Begitu ya. Nah, ini contoh dari pengerjaan yang tadi begitu ya. Nah, ini adalah aproksimasi binomial dengan distribusi normal. Nah, berikutnya adalah Ibu masuk ke distribusi gamma, ini distribusi terakhir. Nah, distribusi gamma ini dinotasikan dengan X berdistribusi gamma. Parameternya ada dua anak-anak, ada alfa dan ada beta. Alfa seringkali disebut parameter shape atau bentuk, dan beta disebut parameter scale atau skala. Nah,
Dalam hal ini, karena namanya juga gamma, maka fungsi kepadatan peluang dari gamma ini cukup panjang. Kayak begini, anak-anak fungsinya Anda bayangkan. Ada X-nya, berpangkat sesuatu, ada E-nya, ada fungsi E, berpangkat sesuatu. Jadi, alfa dan betanya tersebar di pangkat dari X dan E ini. Sehingga distribusi gamma ini bisa beraneka bentuk anak-anak, mulai dari kayak perosotan yang turunnya tajam seperti ini, kemudian ada yang menggunung di depan lalu melandai, dan ada yang gunungnya agak nggak simetris sih, nggak kayak normal, tapi dia naik dulu kemudian dia menurun. Nah, masing-masing bentuk ini bisa Anda Anda simulasikan dengan mengkombinasikan berbagai macam nilai alfa dan beta. Jadi Anda perhatikan, lihat ini. Alfanya berubah, alfa 1, 2, 4, bentuknya berubah. Makanya disebut alfa itu parameter bentuk. Nah, kalau beta itu skala. Anda perhatikan di sini memang betanya ditetapkan 1, 1, 1. Coba kalau betanya dirubah, misalnya 1, 2, alfanya tetap dulu, betanya diubah-ubah. Nah, nanti kelihatan apakah dia hanya menggeser ke kiri atau ke kanan. Nah, ini disebut fungsi gamma, distribusi gamma karena ada fungsi gamma, yaitu gamma nih. Ini gamma alfa, ini fungsi gamma, isinya adalah integral pula anak-anak. Ya. Nah, ini ekspektasi dan variansinya cukup dihafal saja, bahwa ekspektasi X-nya adalah alfa kali beta, variansinya adalah alfa kali beta dikuadratkan. Nah, distribusi gamma ini banyak digunakan untuk memodelkan waktu tunggu, seperti misalnya waktu antri di bank, waktu pelayanan resepsionis di pesawat terbang. Jadi waktu itu pernah ada rekan dosen di antara kami gitu ya, meneliti di Garuda misalnya bagaimana waktu pelayanan kalau udah tiket ini ya, mau tukar tempat duduk itu ya. Jadi dia ngecek. Nah, berapa menit menunggunya itu bisa dimodelkan dengan gamma begitu. Nah, keluarga gamma ini ada banyak anak-anaknya. Waduh, anak-anaknya tuh turunannya gitu ya. Di antaranya adalah distribusi eksponensial yang nanti memang khas kita akan bahas dalam di sini. Jadi intinya adalah sebetulnya Ibu mau ngebahas eksponensial. Ya, itu intinya. Yang merupakan sebetulnya dia anak dari distribusi gamma. Jadi eksponensialnya nanti yang akan kita banyak gunakan. Nah, ini adalah distribusi eksponensialnya. Jadi distribusi eksponensial ini ya merupakan distribusi gamma yang khusus, yaitu khususnya apa? Alfanya 1 anak-anak. Nah, betanya yang 1 per lambda. Nah, alfanya 1 itu jelas kalau di gambar yang lalu itu yang turunan doang gitu. Nah, maka di sini akan menghasilkan yang turunannya mulai dari biru, lambdanya kita kurangi makin melandai sampai hampir agak lurus seperti yang warna merah. Nah, dinotasikan karena alfanya 1, jadi terkesan kayak ya udah nggak usah kita abaikan yang 1 itu, cukup kita parameternya disebut eksponensial, parameternya adalah lambda begitu ya. Nah, adapun fungsi kepadatan peluangnya itu adalah lambda dikalikan E pangkat min lambda X, X-nya lebih dari 0. Ini menyatakan di antara 0 sampai tak terhingga sama aja dengan X lebih dari 0 ya. Anak-anak menyatakan ini waktu. Kan kalau waktu itu artinya dia selalu positif begitu ya. Nah tadi di contoh yang waktu Ibu di awal kan failure rate-nya itu tadi betanya itu 5. Nah, makanya kenapa di sini 1/5 anak-anak. Kenapa? Karena di sini lambdanya itu adalah 1 per beta. Beta itu rate yang tadi ya years rusaknya. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini ini dengan tidak lain adalah bukan angka 5 tapi 1/5-nya. Jadi makanya di sini 1/5 E pangkat min 1/5 X.
Ya, seperti itu. Ini adalah fungsi kepadatan peluang yang harus kalian hafalkan. Ya. Nah, ini adalah ekspektasi X-nya 1 per lambda, variansinya juga 1 per lambda kuadrat. Nah, di sini digunakan untuk memodelkan waktu antar kedatangan atau waktu layanan pada teori antrian. Nah, ini contohnya saja anak-anak ya. Ini ada perhitungannya, nanti bisa kalian baca. Tapi pada intinya adalah di sini sudah Ibu jelaskan seperti tadi pada contoh ya, yang Ibu bilang agak loncat gitu ya anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi nanti distribusi kontinu yang kita bahas 1 yaitu seragam, 2 normal, 3 eksponensial ya. Baik, silakan. Mudah-mudahan jadi jelas Hakim ya. Jadi Iya, Bu. tadi Makasih. kekurangannya di sana ya, Ibu memang nambah 2 lagi, yaitu aproksimasi binomial dan eksponensial. Ya, jadi nanti ya yang dibahas nambah itu ya, tetap masuk ke dalam bahasan kita, bukan tambahan, memang bagian dari apa yang harusnya Ibu terangkan. Begitu ya. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Masih ada, ini 5 menit sambil mungkin kalian mengabsen dulu ya, jangan lupa. Ibu, ini jadinya Ya. materinya gimana ya Bu? Diuploadnya nanti kemarin saya ngecek juga nggak ada. Oh, ngupload yang di MS Team ya? Iya Bu, nggak ada kalau di saya yang terbaru yang continue. Oh iya, baik. Kalau gitu nanti Ibu langsung kasih di WA aja ya, Kinanti. Kalau yang discrete udah belum? Udah Bu di WA. Oke. Nanti yang continue ini Ibu sampaikan ya, tapi kalau yang di Walpole tadi karena itu e-book mungkin nanti kalian bisa nyari sendiri begitu ya. Jadi Ibu nanti berikan yang materi continue ini. Oke, ada lagi? Mau bertanya, Bu. Silakan, Hakim. Berarti tadi itu aproksimasi itu ada aproksimasi binomial ke normal, terus juga aproksimasi eksponensial ke binomial, atau gimana ya, Bu? Kalau aproksimasi lebih tepat tadi binomial ke normal ya, Hakim. Kalau yang tadi eksponensial dengan binomial itu lebih ke mix distribusi. Jadi bagaimana Ibu menunjukkan bisa jadi dikawinkan antara 2 distribusi untuk suatu kasus tertentu. Gitu aja, Hakim. Ibu tidak bilang itu aproksimasi, bukan ya? Kalau yang tadi contoh yang komponen-komponen itu gitu. Oke, berarti selain ini ada lagi nggak, Bu? Mix-nya Nggak ada. yang bakal diujikan, nggak ada ya, Bu? Kalau Cuman dua ini aja. kalau yang continue beres sampai yang tadi slide terakhir yang eksponensial begitu ya. Murni ya, tadi eksponensial ya, nggak digabung-gabung dengan yang lain. Jadi yang tadi Ibu terangin di awal itu sebetulnya pengayaan supaya Ibu memastikan lagi bagaimana kalian mengkalibrasi tadi setengah-setengahnya itu begitu ya. Nah, dalam aproksimasi discrete ke continue. Jadi kalau continue nggak ada kurang lebih setengah ya, Hakim ya, dan yang lain. Jadi misalnya nih, ini kasusnya udah continue nih. Udah continue, yaitu normal lah sebut. Nah, untuk ngitung peluangnya nggak perlu ya, nggak perlu kayak gini misalnya. Berapa peluang lama waktu menunggu itu lebih dari 30 menit. Udah dia normal, nggak usah kita kalibrasi lagi. Jadi kalibrasi itu yang tadi lebih atau tambah setengah, itu berlaku ketika kita menghampiri binomial, gara-gara N-nya lebih dari 30, kita hampiri dengan normal gitu. Itu baru keluar. Tapi kalau sudah dia continue yaitu normal, pas ngitung peluang normalnya mah nggak usah ditambahin setengah sama dikurangi setengah ya. Murni aja angkanya yang kalian masukkan. Gitu loh. Ya, bisa dipahami gitu ya. Nah, itu aja sih mungkin tambahan. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang lain, satu orang lagi barangkali. Saya mau nanya, Bu. Ya, Irsyad silakan. Tadi kalau
ini saya mau balik ke tadi contoh soal yang tadi 6.4 berapa gitu tadi yang di latihan soal tadi ditunjukkan itu tuh berarti ngitungnya tadi kan eksponensial terus itu nanti kayak nyari aproksimasi normal gitu ya Bu. Berarti yang tadi contoh. Yang contoh nggak kita kerjain ya Irsyad ya. Iya. Jadi Iya, ada itu lebih aproksimasinya. mirip gini. Eksponensialnya buat menghitung peluang suksesnya Irsyad ya. Nah, peluang suksesnya kita tempelin di binomial, setuju ya? Nah, namun binomialnya ternyata Irsyad N-nya sudah lebih dari 30. Nah, jadi binomialnya harus diaproksimasi pakai normal. Gitu, Irsyad. Iya, Jadi iya, harus oke. nyari mu sama sigma kuadratnya lagi, yaitu N kali P. Nah, P-nya dapat dari si eksponensial gitu ya, Irsyad ya, gitu. Oke, baik Bu. Berarti nanti pokoknya intinya nyari peluang dia sukses dulu baru nanti lanjut ke yang tadi Ibu jelasin tadi aproksimasi. Gitu kan ya Bu ya? Betul, good. Jadi lebih ke nanti langsung lari kepada slide yang perhitungan si yang ini ya. Maaf, ini udah kelihatan lagi anak-anak? Sudah Bu. Nah, jadi lari ke slide yang ini gitu Irsyad ya. Bagaimana mencari, kan P-nya udah dapet nih tadi dari eksponensial ya Irsyad ya. Tahu-taunya N-nya 100 lagi. Nah, berarti kan udah nggak bisa pakai ngitung pakai binomial biasa. Nah, Anda cari deh rata-ratanya, Anda cari deh standar deviasinya. Lalu baru deh jangan lupa kalibrasi Y. Ya dikalibrasi plus minus setengah ini. Kenapa? Karena tadi kita menghampiri diskrit dengan normal gitu ya. Bahasanya histogram dihampiri dengan kurva, kan jadi ada plus minusnya ya gitu. Nah, baru masuk ke bagian yang sebelah kanan ini gitu. Ya, Irsyad ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke ya. Nah, barangkali itu dulu hari ini. Jadi Ibu sampaikan. Jadi insya Allah kalau nanti di minggu depan kita ujiannya sudah ditentukan tanggal berapanya. Nah, nanti kita bisa barangkali jika ada dari kalian yang masih belum paham ya soal-soal tertentu, nanti Ibu berikan waktu, ya silakan diberikan kesempatan gitu nanya ya. Apa yang masih belum paham, bagaimana menghitungnya atau seperti apa, silahkan ditanyakan. Supaya tidak ada yang mengganjal ya, jangan nanti pas ketika UTS baru, waduh ini yang kemarin saya mau nanyain, jangan seperti itu ya. Jadi silakan ditanya dulu, tidak apa-apa kok. Artinya nanti kan walaupun Ibu ada target, misalnya minggu ini beres-beres ini kan, tapi kan kita mundur-mundur sedikit juga tidak masalah ya, tergantung nanti belakang tinggal kita percepat atau seperti apa. Ya, baik itu dulu dari Ibu. Sekarang Ibu langsung share dulu nanti materi yang distribusi kontinunya ya. Terima kasih semuanya anak-anak atas perhatiannya. Ibu tutup, selamat siang ya dan selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.